Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika saya menyiapkan ibadah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, saya teringat akan perjumpaan saya dengan seorang calon baptis yang sudah senior, yang menurut saya istimewa. Bapak ini mengatakan kepada saya bahwa dia sudah menjadi calon baptis lebih dari 20 tahun. Aktif di gereja, tetapi belum minta dibaptis. Alasannya adalah Bapak ini merasa belum mendapat penjelasan, padahal dia sudah meminta penjelasan dari berbagai macam pihak, tetapi semua tidak memuaskan. Dalam hati saya berpikir, kalau menunggu sampai menerima penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang memuaskan, rasanya tidak akan pernah mendapat. Karena apa? Karena Tritunggal Maha Kudus tetaplah misteri iman. Di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menjelaskan dan untuk menangkap. Yang diperlukan adalah iman, loncatan iman. Sampai pada titik tertentu kita bisa mencoba memahami. Tetapi sesudah itu yang diperlukan adalah loncatan iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tritunggal Maha Kudus memang tidak untuk diterangkan, tetapi untuk dirayakan dan disyukuri. Karena iman akan Tritunggal Maha Kudus sebenarnya adalah kata lain dari iman bahwa Allah adalah kasih. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang beriman yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Roh menjadikan kita anak Allah, dan oleh Roh kita berseru, Abba, ya Bapa, dan dengan demikian menjadi ahli waris seperti Kristus. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Tritunggal Maha Kudus berarti merayakan kasih Allah dan mensyukuri panggilan kita semua untuk menjadi seperti Kristus, sampai kepada kepenuhan kasih seperti kasih Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab suci bahasa Indonesia, kata kasih, termasuk Allah adalah kasih, itu menerjemahkan dua kata yang berbeda. Yang pertama, kasih ilahi yang sempurna, dan yang kedua, kasih manusiawi yang terbatas. Kedua kata ini yang dalam bahasa Indonesia semua disebut kasih, sebetulnya memberikan arti yang sangat berbeda. Dan ini amat jelas di dalam percakapan Yesus yang bangkit dengan Simon Petrus, yang pasti kita semua ingat. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Petrus tidak punya kasih yang sempurna, maka dia menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Percakapannya belum sambung. Maka Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus, Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi yang sempurna? Kembali lagi, Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Karena kasih yang sempurna dia tidak punya. Maka dia menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi Engkau dengan kasih yang terbatas." Nah, kalau percakapannya begitu terus, tidak akan selesai. Maka Yesus menurunkan standarnya. Dan untuk ketiga kalinya bertanya begini, "Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dengan kasih yang terbatas." Itulah yang dimiliki oleh Simon. Di dalam perjalanan hidupnya, Petrus hari demi hari dari kasih yang terbatas itu bertumbuh menuju kasih yang tanpa batas, menuju kesempurnaan kasih Kristus seperti yang dimiliki ditunjukkan oleh Yesus Kristus, mengasihi sampai sehabis-habisnya. Dan kepenuhan itu, kasih yang sempurna itu ia tunjukkan ketika ia memberikan hidupnya demi Kristus. Ia disalib seperti Kristus, tetapi karena merasa tidak layak menjadi seperti Kristus, ia minta supaya ia disalib dengan kepala di bawah. Itulah kesempurnaan kasih, itulah yang mencerminkan, memantulkan kasih Allah yang sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat akan pengalaman kecil beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya ikut di dalam perayaan Hari Anak Sedunia. Sekian banyak anak-anak jalanan dikumpulkan untuk dihibur, untuk diajak bersyukur. Acara macam-macam, sampai tengah hari waktunya makan. Kepada semua peserta tentu diberikan nasi bungkus. Kami berkeliling dan melihat ada seorang anak yang tidak membuka bungkusannya, padahal yang lain-lain semua makan nasi bungkus itu. Kami bertanya, "Dek, ayo makan, kenapa tidak dimakan?" Anak itu memberikan jawaban begini, "Pak, adik saya di rumah sedang sakit. Nasi bungkus ini akan saya bawa pulang, saya berikan kepada adik saya yang sakit itu." Inilah pantulan kasih ilahi. Satu langkah untuk maju menuju kesempurnaan kasih itu. Ada sekian banyak cerita yang menarik, yang menyentuh hati, yang dapat mendorong kita semua untuk bertumbuh di dalam iman akan Tritunggal Maha Kudus, artinya semakin bertumbuh menuju Allah Sang Kasih. Marilah kita rayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini sebagai perayaan syukur atas kasih Allah dan syukur atas panggilan kita menjadi seperti Kristus, menjadi anak Allah menuju kesempurnaan kasih. Semoga dengan merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus ini, kita semakin terdorong mencari wujud-wujud sederhana dari kasih dan menjadikannya langkah-langkah atau tangga-tangga kecil menuju kasih yang sempurna.
Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.